Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang kenapa dia berubah sikap sama kamu. Entah itu LDR kamu, PDKT kamu, pasangan kamu, cintanya kamu. Jadi bingung, awalnya dia tuh sangat baik, dia sangat cinta, terlihat dia sangat romantis. Tapi kenapa akhir-akhir ini dia tuh sangat berubah gitu? Ada apa sebenarnya gitu? Kenapa sebenarnya gitu? Mengapa dia seperti ini gitu? Jadi kamu tuh kayak bertanya-tanya perubahan sikap dia. Mungkin akhir-akhir ini dia sering lost kontak, mungkin sering kamu komunikasi nggak pernah dibales. Dia mungkin tiba-tiba berubah menjadi ngeblokir kamu, dia ngejauhi kamu. Kayak kamu tuh sadar di posisi dia tuh berubah. Kita akan lihat ya, kenapa dia berubah sikap sama kamu, ada apa? Kita akan lihat prediksinya. Oke, jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi kalau tidak cocok berarti bukan untuk kamu. Dan buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang kenapa dia berubah sikap sama kamu. Orang yang saat ini sedang terkoneksi sama kamu, yang saat ini mungkin sering kamu pikirkan alasannya kenapa gitu. Di sini dia tuh sengaja ya ngerubah sikapnya sama kamu. Dia sengaja ngejauhi kamu. Karena dia ini tipe orang yang itu tadi, pengen mencari suasana baru. Jadi mungkin dia bisa jadi sama kamu tuh udah bosen atau udah jenuh berhubungan sama kamu yang nggak ada kejelasan, bisa jadi. Atau mungkin dia jenuh selalu dituntut sama kamu, selalu dipikirkan negative thinking oleh kamu. Jadi kayak di titik yang udah bosen atau jenuh. Jadi dia pengen pergi sebenarnya dari kamu, tetapi dia tuh tidak berani untuk bilang putus atau selesai, karena dia masih kayak mikirin perasaan kamu gitu. Dia takut melukai kamu gitu. Jadi dengan berubahnya sikap dia ngerasa dia akan bisa seperti kamu membuat kamu itu ngerasa mundur gitu pada hubungan ini gitu. Karena memang perubahan sikap dia ini terlihat banget, memang nyata banget gitu. Dia lebih banyak diam, dia lebih banyak gak banyak bicara, dia lebih ke jarang balas komunikasi kamu, lebih ke lama balas komunikasi kamu, lebih gak pernah komunikasi kamu gitu. Jadi banyak faktor yang membuat dia tuh ingin menjauh dari kamu. Cuma dia di titik yang masih bingung gitu, karena dia sudah mencoba mungkin ya untuk tidak komunikasi kamu, untuk ngeblokir kamu bisa jadi, atau mungkin untuk tidak balas chat-chat kamu, lama lah gitu ngebalesnya gitu. Dia tuh kayak ngerasa di titik yang udah jenuh itu tadi itu. Jadi dia tuh di sini pengen bebas gitu. Dia pengen seperti yang dia inginkan gitu. Dia pengen memulai hidupnya sendiri tanpa kamu, tetapi dia nggak berani untuk bilang karena dia nggak mau menyakiti kamu ya. Jadi dia tuh pengen ada awal yang baik untuk diri dia gitu. Ada awal yang baru tanpa kamu. Makanya di sini dia tuh mengisyaratkan kamu agar kamu tuh mundur pada hubungan ini gitu. Tapi di sini yang aku lihat, walaupun nanti dia sering berubah sikap sama kamu, di sini dia tuh akan menyesal sendiri gitu. Karena yang aku lihat, kebebasan yang dia inginkan, semua yang dia inginkan pada kehidupannya, pada diri dia yang dia inginkan tanpa kamu, itu tidak semudah ini bayangkan gitu. Malah di sini yang aku lihat, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena memang di dalam diri kamu dia menemukan sejatinya cinta, setulus-tulusnya cinta gitu. Jadi ya walaupun dia mencoba ingin apa namanya ngejauhi kamu, mungkin pengen dengan hidup dia ya, dengan hobi-hobi dia, mungkin hobinya apa lah gitu, dan dia tuh tidak mau dikekang, bisa jadi juga. Tapi dia tuh akan ujung-ujungnya ada penyesalan di sini, karena cuma sama kamu ada hasil yang bisa dicapai ya. Akan ada penyesalan ketika dia memutuskan untuk seperti ini. Jadi kalau kamu saat ini sudah tahu berubah sikap dia karena memang dia ini ada orang ketiga, ya kamu harus bisa mengikhlaskan dia, karena dia mungkin sama orang ketiga ini ngerasa dia akan bahagia, padahal nggak akan bahagia di sini aku lihat. Jadi kalaupun kamu nggak tahu kenapa dia berubahnya di sini, karena memang dia ingin bebas, dia ingin menjalani hubungan atau cinta dengan lawan jenis lain gitu. Kayak udah di titik bosan sama kamu, jenuh gitu, karena dia ngerasa
dia sama orang lain itu dia akan bahagia, dia akan mendapatkan sebuah warna. Mungkin sama kamu itu karena udah terlalu lama ya, atau mungkin kamu selalu banyak mengekang, membatasi, menuntut, jadi membuat dia tuh terkekang gitu. Jadi dia kayak pengen sama orang lain tuh biar ada warna dalam hidupnya, ada petualangan baru gitu. Karena memang tipe orang yang bukan tipe orang yang setia sebenarnya ya. Jadi kalaupun dia setia, dia nggak akan ngelakuin seperti ini. Di sini pun gak ada masalah tentang finansial atau kehidupan, tetapi memang inti awalnya pengen ngejauhi kamu karena dia udah nggak betah sama kamu gitu, udah nggak cocok lagi, dia ngerasa seperti itu. Jadi ya sebenarnya sih dia tuh masih memikirkan ya, dia tuh kayak berpikir langkah ini sebenarnya bagus atau tidak gitu, langkah ini sebenarnya yang dia ambil ini cocok atau tidak gitu, untuk mencari kesenangan, untuk mencari kebahagiaan, itu pantas nggak gitu, sebenarnya berpikir seperti itu. Cuma karena dia tuh pengen, ya itu tadi ya, karena emosi ya, karena menurut aku karena emosi, terlalu bosan juga, jadi dia ngerasa kesenangan, kebahagiaan itu bukan sama kamu gitu, karena udah terlalu jenuh tadi gitu. Padahal sama ini yang membuat kamu dicintai, yang membuat dia dicintai, yang tulus sama dia tuh cuma kamu, tetapi dia tuh kayak nggak menghargai kamu, nggak sadar sama hadirnya kamu itu memberi semangat untuk dia. Harusnya dia sadar ya, tetapi di sini dia ngerasa tanpa kamu tuh dia akan bisa bahagia, dia akan bebas itu, karena mungkin terlalu banyak kekangan yang kamu berikan ya. Jadi itu tadi alasan dia. Sebenarnya sih kalau menurut aku, kalau dia tidak ikuti sama ego dia, hubungan kalian ini bisa sampai ke pencapaian, kebahagiaan ya, asal dia tuh mau gitu untuk merubah sikap lah gitu. Yang tadinya mudah bosan, ya gimana sih caranya kita merubah hubungan gitu menjadi hubungan yang lebih baik, atau mungkin hubungan yang lebih aktif, yang lebih asik gitu. Karena kalau dia mengandalkan kamu saja, ya dia tidak akan mendapatkan pemikiran gitu, dia tidak akan mendapatkan pemahaman gitu. Karena dia berpikir banget positif di sini, bahwa dia tanpa kamu tuh akan ada kehidupan yang bahagia gitu. Dia akan lebih semangat, hidupnya akan berwarna, lebih banyak kebahagiaan sama kesenangan gitu tanpa kamu. Tapi yang aku lihat akan sebaliknya gitu. Dia tidak akan mendapatkan semua yang diharapkan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa lah gitu ya, dari sikap dia, dari perlakuan dia ke kamu tuh kayak beda banget. Kamu tuh ngerasa sama perbedaan dia, sama perubahan dia, kamu tuh sangat merasa banget. Jadi kamu tuh kayak masih bertanya-tanya, dia ini gimana, kenapa sih gitu, ada apa sih sebenarnya. Kalau memang kamu nggak tahu ada orang ketiga atau tidak, di sini memang nggak ada orang ketiga gitu, memang nggak ada orang ketiga di hubungan kalian ya. Cuma itu tadi, dia tuh kayak pengen berpetualang, pengen mendapatkan suasana baru yang membuat dia tuh seperti ini. Kalau orang udah seperti itu ya nggak akan bisa lah gitu hubungannya bisa diperbaiki gitu. Jadi kalau dia udah berubah sikap sama kamu, ya jalan satu-satunya kamu harus, kalau kamu cinta banget sama dia, ya kamu berdoa aja gitu, mudah-mudahan dia bisa berubah gitu, mudah-mudahan dia bisa memperbaiki hubungan kalian lagi gitu. Karena nggak ada yang bisa kamu lakukan kalau seseorang sudah bosan, sudah jenuh pada hubungan. Namanya orang udah jenuh, udah bosan, gimana coba mau diperjuangkan bagaimana lagi gitu ya kan. Jadi ya udah, jalan satu-satunya ikhlas, terima, karena nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Apalagi kalau dia udah selingkuh, udah berubah karena ada orang ketiga, ya udah, mau gimana lagi gitu ya kan. Tinggal kamunya aja, mungkin kamu sudah, enggak lah, aku udah memberikan yang terbaik semuanya untuk dia, semuanya sudah aku kasih, ya gimana lagi, kamu mau minta kembali juga nggak akan bisa gitu ya. Ikhlaskan, belajar mencoba ikhlas. Memang sulit ya, aku tahu perasaan kamu, karena aku pernah di posisi ini. Aku pernah disakiti, aku pernah dikhianati, aku pernah dibuat orang benar-benar hancur, terpuruk. Tapi dengan berjalannya waktu, aku yakin sama diriku gitu, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nah, seperti itu juga kamu. Semua orang itu pasti bisa untuk melalui cobaan atau masalah-masalah yang ada. Cuma dari kitanya saja niatkan dalam hati, bisa atau tidak. Kalau kita bilang nggak bisa, aku cinta, aku sayang, ya mana bisa seperti itu. Jadi harus bisa berpikir positif dan yakin sama diri sendiri bahwa kita bisa hidup tanpa orang yang toksik ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi aku ingatkan, ini kartu hanya gambaran ya, tidak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa.
Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dan ini juga bersifat general reading. Jadi kalau nggak cocok di kamu, bukan untuk kamu. Kalau ingin personal reading, bisa hubungi kontak WA di bawah deskripsi, di bawah video ini ya. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ini ada 5 zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Oke, di sini ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Gemini, ada Leo, dan ada Libra. Aku ulangi ya, zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Gemini, ada Leo, dan terakhir ada Libra. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.